Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman ya. Video kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat satu debat antara Ade Armando dan juga Roy Suryo CS. Nah, kita tahu bahwa Roy Suryo CS ini adalah penggugat ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Sekarang mereka menggunakan metode yang sama nih untuk menyerang Mas Gibran dengan menggugat ijazahnya Mas Gibran. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu kalau ijazahnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ini palsu? Sedangkan ya Pak Jokowi itu tidak pernah menunjukkan ke mereka, Mas Gibran juga tidak pernah menunjukkan ke mereka, tapi mereka apa ya, kayak ringan aja gitu bilang kalau ijazah yang dimiliki Pak Jokowi dan Mas Gibran itu palsu. Wah, dan katanya nih ya, kan sudah ada bukunya. Yaitu kan menurut mereka, menurut penelitian mereka yang mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu. Pembuktiannya belum gitu ya. Untuk finalnya belum tahu gitu. Apakah benar adanya ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak begitu. Dan ya aku rasa sih ini cuman hanya apa ya, kayak ibaratnya untuk mereka buat buku aja gitu. Terus mereka menyerang Mas Gibran juga tujuannya untuk buat buku pastinya ya. Sampai sekarang apa kabar ya bukunya ya? Terjual habis atau bagaimana ya? Oke, nggak mau tahu sih tentang hal itu, terserah mereka sih ya. Kalau terjual habis ya syukur, berarti ya ocehan mereka itu laku begitu ya. Oke, balik lagi ke acara debatnya, di mana Ade Armando ini di sini mengatakan bahwa ya yang berada di belakang kisru ijazah palsu ini ada PDIP, kemungkinan teman-teman ada PDIP, terus 212, dan masih ada yang lainnya juga. Tapi ini kan kemungkinan, dan bisa saja tidak begitu ya. Masih kemungkinan, tapi kita tahu kan Roy Suryo CS itu apa ya, selalu memanfaatkan situasi dan kondisi begitu. Dan ya mereka mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Wah, memang gimana ya, kayak semakin kesini aku ngelihat Roy Suryo itu kayak gimana ya, wibawanya agak berkurang begitu. Karena ketika lawannya berbicara, dia malah sibuk untuk merespon dengan tidak serius. Nah, di sini Ade Armando itu kan sibuk berbicara ya, tapi pihak dari mereka ini sibuk motong dengan candaan, dengan ya pokoknya enggak denger gitu. Coba kalau misalnya lawannya berbicara itu didengar dulu baru nanti direspon. Ini kan enggak ya. Mereka malah respon saat contohnya ya saat Ade Armando mengatakan 212, wah Wiro Sableng dong. Itu kan kayak, iya apa sih Roy Suryo ya? Kok bisa-bisanya dulu jadi Menpora begitu. Aduh, membuat para penonton ya yang melihat acara tersebut menilai bahwa Roy Suryo ini kok orangnya malah begini ya gitu. Oke, di sini aku sudah ada videonya, jadi kita langsung gas saja untuk menyimak videonya. Kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Oh, ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Wiro Sableng dong. Nah, gua ngaco, Wiro Sableng dong. Awalnya kan. Anda kembali di bola liar, Bang Ade. Tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu. Iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah... Dia selalu bilang punya bukti. Tapi apa ya, kayak buktinya apa gitu? Apakah hasil penelitian yang selalu dibicarakan mereka? Saya itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu. kepada Roy Suryo atau kepada Masyarakat. kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa dan seterusnya. Nah, bentar ya teman-teman ya. Padahal kan Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ke mereka, justru itu. Ya, iya, justru itu. Kok mereka tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu begitu kan? Pak Jokowi belum pernah nunjukin ke mereka ya. Kok mereka dengan gimana ya, semangatnya mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu gitu.
Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 Ya, halaman itu. sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya apa sih tadi, ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Ini semakin banyak yang datang begitu ya teman-teman ya. Tapi emang bener sih ya, sampai sekarang kayak bingung juga gitu. Kenapa mereka bisa katakan palsu, sedangkan kan Pak Jokowi belum pernah menunjukkan ya. Tapi Roy Suryo CS itu selalu mengatakan itu palsu. Apakah karena emang Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ke mereka tentang ijazahnya, untuk ijazahnya ya. Makanya mereka bilang palsu. Tapi kayaknya kurang gimana gitu ya. Pak Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya. Jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebetulnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya. Pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya. Nah, tuh nuduh lagi kan. Kemudian itu kan. ini baru analisa nih. Ini baru analisis. Ada orang besar di belakang kami. Oke. Padahal yang sudah jelas itu Mbak, Roy, yang jelas Roy. ada orang kurus Roy. di belakang dia. Sudah jelas. Nah, di sini kan kita lihat ya, ada Armando itu belum selesai berbicara tapi sudah dipotong begitu. Dan mereka kayak nggak serius gitu nanggapnya. Coba diperhatikan dulu ya, baru direspon begitu. Kalau ini kan, aduh gimana ya? Kan, gitu. Roy, orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Nggak apa-apa, kalau analisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya sama Pak. Ya hasil analisa kalian juga begitu ya. Aduh, hai tolong jangan membicarakan diri sendiri Pak Roy ya. Nggak semua orang pintar kok. Menariknya Nah, saya mau analisis bilang bahwa pertama Bung Ade kita itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Ya, saya kurang jelas apa untuk mengatakan Iya keberpihakan. bener ya, padahal dari tadi di awal ya Pak Ade Armando itu sudah mengatakan bahwa dia adalah pendukungnya Pak Jokowi. Apakah mereka tidak menyimak atau bagaimana ya? Kan saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada, ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Jawaban Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Iya. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya itu sama Kan ditanya. derajatnya. Oleh karena itu kalau Please, dengar Mbak yang saya dulu. mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa Menyatakan itu. menyatakan atau bisa menyatakan tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Gini, bro, Pak Ade. ya, Itu logika. gini ya. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menggugat jelas. bahwa Pak Jokowi itu Mana ada ijazahnya orang yang palsu.
Ya, Susah cari ijazah. kemudian karena itu Malu dia dengan berbohong. ijazahnya itu. Karena nggak dia masuk berbohong, akal. sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi Ya wapres. sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda Iya kan, menyampaikan. Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Iya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Oh, ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Wira sableng dong. Oke, satu-satu. Awal lagi kan? Lanjut. Nah kan, aku tuh gimana ya kalau ngelihat Pak Roy itu coba didengar dulu gitu kan, Ade Armando. Kayak ini loh dia, kenapa sih nggak bisa santai dulu gitu nanti baru direspon. Ketawa lagi ya beliau. Aduh. Ketawanya harus Dua dipahami. sableng. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Bang sableng ini kelompoknya orangnya. Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah, Kemudian kacau lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang Jauh banget. mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa nganalisis piye gitu. Yang penting begini. Meneliti Ya, orang iso. kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Jelas. kasih kami argumen, Oke. ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Lah, Oke, saya bilang Bang Rey, Udah jadi Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Kenapa kita nggak menyebut mantan presiden? bekas presiden. Ya boleh lah, kenapa? Boleh. Ya, iya makanya saya mau tanya, kenapa mantan presiden gitu ya? Kenapa presiden ke-7? Iya, Itu seolah satu. masih Nah yang kedua kan pertanyaannya, apa benar ada di belakang ya kekuatan besar gitu? Di Republik ini kekuatan besarnya itu ada pada Pak Prabowo. Iya. Salah satu. Siapa lagi yang lebih kuat dari Berarti Pak Prabowo? ngakuin kalau mau mecah Dia belah presiden bangsa. Republik Indonesia. Jadi Semua maksudnya? kekuatan kekuatan kekuasaan ada di tangan beliau. Orang tua ini. Kenapa sih harus manggilnya presiden ke-7? Kenapa nggak mantan presiden atau bekas presiden? Ya terserah kau lah Pak. Memanggilnya apa ya. Tapi kenapa kita menyebutnya presiden ke-7, presiden ke-6, presiden ya seperti presiden-presiden sebelumnya. Itu bentuk ya kita menghargai kepala negara sebelum-sebelumnya. Ya kita menghargai lah, kita menghormati bahwa beliau pernah memimpin kita begitu. Sesimpel itu sih kalau aku yang kalau menurut aku ya. Begitu teman-teman ya. Tapi kenapa harus dipertanyakan, ya terserah mereka kalau misalnya mau manggilnya mantan presiden, bekas presiden, ya terserah. Tapi kalau aku sih memang tetap presiden pertama, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, begitu nyebutnya. Ya bentuk kita menghormati kepala negara sebelum-sebelumnya yang pernah memimpin kita. Ya kalau mereka nggak memimpin tanpa kepala negara ya mau gimana, tidak terarah kita, ya. Agak kesal sih ya. Oke, next. Jadi kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mengatakan ada kekuatan besar, mestinya analisa pertamanya itu ya yang memiliki kekuasaan besar di Republik ini siapa? Pak Prabowo. Itu kata Apakah Ray dengan Rangkuti. sendiri Pak Prabowo berada di belakang kasus ini? Lagi-lagi kita nggak tahu kan kalau berdasarkan kekuatan besar. Sebab kalau disebut dengan PDI, itu jangkar ketiga, keempat. Pertama mereka nggak punya kekuasaan. Oke. Bahkan ketika mereka mau
apa namanya itu menyelamatkan sekjen mereka aja mereka nggak bisa. Iya. Gimana mereka menggerakkan Bung Roy yang kita tahu misalnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan PDI Perjuangan. Bahkan ketika Bung Roy dulu berkuasa, PDI adalah oposisi terhadap Demokrat kan. Seringkali justru PDI dengan Bung Roy ini berdebat, berlawanan. Jadi di mana titik temunya? Kalau disebut misalnya 212 makin nggak kena. Kenapa? Kenapa? Kenapa mereka mengelak ya? Aduh. Satu PDI Perjuangan dengan 212 di mana ketemunya? Kan penjelasan itu semua harus diperlihatkan dong. Titik temunya. Setidaknya ada irisan yang memungkinkan mereka kita lihat ada bertemu. Pak SBY dengan Ibu Mega kita tahu. Ada juga. Ya, bahkan belum pernah bertemu ya secara khusus di antara keduanya tuh. Baik yang nyata-nyata maupun yang bisik-bisik. Nggak pernah kita dengar ketemu. Jadi kalau disebut dengan pertanyaan itu, dari mana kekuatan besarnya PDI Perjuangan? Oke. Makanya bukan dia di level pertamanya. Di level pertamanya itu adalah Pak Prabowo sebagai orang paling kuat. Oke, baik. Saya ke Mas Saya nggak Agung. pernah. Saya mau bilang gini. Saya tidak pernah bilang bahwa PDIP bekerja sama dengan 212. Tidak sekalipun saya mengatakan itu. Yang saya katakan, kalau sekarang orang berusaha mencari jawaban tentang kalau ada sesuatu yang saya di belakang Anda semua. analisa Anda. Enggak, gini. Saya mengembangkan analisa Kalau itu. ada bisa Sebab beberapa, saya kan mengatakan bisa lebih dari begini, 5. Bung Ade. Oke. Anda bisa sampai PDI jadi 6. sebagai partai, kan masih giliran saya. PDI sebagai partai, ya kan, dilihat level keempat kelima dalam kekuatan itu. Jadi kalau Pak Jokowi dan Bung Ade mengatakan Jadi maksudnya si orang tua ini ya, bahwa mereka menggiring sepertinya ya. Kalau Pak Jokowi itu kan bilang, ya kalau memang tidak ada kekuatan besar, kalau tidak ada backingannya, ya nggak akan mungkin ini berlarut-larut begitu. Dan mereka langsung ambil kesimpulan bahwa kekuatan besar berarti Pak Prabowo. Dan langsung menudinglah ke sana gitu ya. ada kekuatan besar, asumsinya itu gabungan kekuatan. Kayak Jokowi dan pengen saya mecah nggak sih? gabungan. Real gitu loh. Nah gabungan kekuatan itu saya rangkum dari apa yang ada tadi sebutkan. Ada 212, Itu kan rangkuman ada kalian, PDI Pak. Perjuangan, ada Demokrat, ada siapa lagi nih? Iya. Nah itu kalau digabung itu kalau digabungkan katanya. Tapi kan Pak Ade Armando mengatakan bahwa kemungkinan bukan bekerja sama ya. Tapi yang mereka sebutkan ini ya, itu satu yang disebutkan Pak Ade Armando itu bersatu begitu. Ya, kan bukan begitu Bapak. kan tuh, itu yang saya mau katakan. Yang jadi, jelas, jadi kalau Bung Ade digabungkan. mengeluarkan analisis, saya sambung analisisnya, ditolak lagi oleh Bung Ade. Kan lucu juga. yang jelas, yang jelas ada Anda binatang. saya Jadi yang mengumpulkan. ada binatang yang dimaksud, bakar. yang dimaksud Bang Ade Kalau itu digabungkan, kekuatan kata ini Ade. tergabung Tapi kan bukan atau digabungkan. satu-satu gitu. Ini yang menarik. Itu kan makanya saya mulai dengan pernyataan apakah orang-orang ini adalah istilah di barat itu Analisis lone ruwet wolf. gini lah. Oke. Lone wolf Nggak ada orang yang yang analisis. sendiri-sendiri ya. Atau Roy Suryo tuh ada yang membacking. Wah, ini ada ngaco yang lagi. membiayai misalnya. Ngaco Kalau menurut Bang Pertanyaan- Ade ada nggak yang backingin? Karena kan Pak Mungkin Presiden sekali. Jokowi Yang mungkin jelas, sekali. Bapak Sister, yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Ya, itu. Binatangnya namanya gajah. Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah. Nah itu. Oke. Kalau Roy Suryo di belakangnya ada Pak Bentar, gajah itu nggak punya ijazah. Yang mengatakan bahwa gajah punya ijazah siapa? Emang Pak Roy Suryo pernah melihat gajah sekolah? Ya tolong dong, kayak kucing juga nggak ada tuh ijazahnya, ayam juga nggak ada ijazahnya. Agak aneh ya, kayak semakin kesini kayaknya agak lain ya orang tua ini ya. Aduh. Cara Panji. menganalisa mengukur dirinya sendiri. Oke, baik. Kita sudah melihat videonya teman-teman dan aku cukup geram ya melihat tingkah dari Roy Suryo CS di mana mereka tidak mau kalah. Ketika Pak Ade Armando masih berbicara, mereka sibuk memotong ya. Apalagi kita lihat Roy Suryo cara motongnya dengan bercandaan, tidak serius begitu. Padahal ini kan acara yang dipertontonkan oleh banyak orang begitu. Gimana nanti para penonton menilai, ih Pak Roy Suryo kok gini ya, cara ngeresponnya kok gini ya. Jadi secara tidak langsung Pak Roy Suryo itu apa ya, menunjukkan diri mereka yang
dinilai buruk begitu. Di saat mereka berbicara, Pak Ade Armando menyangga, mereka bilang ini masih giliran mereka. Tapi di saat Pak Ade Armando berbicara, ya mereka menyangga, Pak Ade Armando meminta secara baik-baik, ya mereka malah ngegas. Agak gimana gitu. Tapi semakin kesini aku lihat kok agak-agak gimana ya, agak aneh gitu Pak Roy Suryo ini. Suka ketawa atau apa gitu. Kayak, kok gini ya orang tua ini ya. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!